Assalamualaikum dulur-dulur, ketemu lagi di channel Bewok Farm. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa masalah. Yang pertama adalah mengenai budidaya dan perawatan azolla, dan yang kedua takaran penggunaan azolla untuk pakan ayam yang pas. Yang ketiga adalah perhitungan pengaruh penggunaan azolla terhadap FCR ayam. Untuk yang pertama, kita bahas mengenai budidaya dan perawatannya dulu. Kalau saya di sini untuk tempat menggunakan kolam bekas ikan. Ini ada 2 kolam saya gunakan untuk budidaya azolla. Teknik untuk memperbanyaknya adalah dengan pemupukan alami. Saya menggunakan pupuk kandang dari kotoran ayam itu sendiri seperti ini. Saya kasih 10 kilo sebulan sekali. Jadi kotoran ayam atau kompos kita masukkan ke dalam karung. Kita kira-kira 10 kilo untuk ukuran kolam segede ini. Terus kita masukkan ke dalam kolam. Dia akan otomatis memperbanyak sendiri. Bisa sehari akan bertambah 30%. Kemudian untuk tempatnya diusahakan terkena sinar matahari, paling tidak atau maksimal 50% atau separuh tempatnya terkena sinar matahari. Jangan full, kalau full nanti azollanya bisa gosong. Nanti pertumbuhannya akan seperti ini. Jika sudah banyak, dia bisa bertingkat sampai 5 lapis ke atasnya. Jadi sampai rongga-rongga air ini udah nggak kelihatan kalau semuanya sudah full azolla. Yang kedua mengenai takaran yang pas untuk pemberian pakan azolla terhadap ayam chopper. Jadi saya persentase penggunaan atau jumlah yang saya gunakan menggunakan dasar jurnal penelitian dari mahasiswa Undip Semarang. Di situ kurang lebih isinya menerangkan persentase penggunaan azolla dan pengaruhnya terhadap SR ayam atau efisiensi pakan untuk mengejar bobot ayam. Untuk takarannya yang saya gunakan adalah 5% dari penggunaan pakan pabrik. Untuk populasi saya 1500, penggunaan standar FCR-nya adalah 2,2 dan total pakan yang digunakan adalah 3.300 kilo atau 66 sak.
Maka dari itu penggunaan azola selama 60 hari adalah 5% dari 66 sak itu. Untuk perhitungannya seperti apa nanti kita bahas dengan hitung-hitungan di kertas biar lebih nyata bagaimana pengaruh azola terhadap FCR ayam, apakah berpengaruh jika takaran yang digunakan sudah pas. Kita mulai hitung pengaruh penggunaan azola terhadap FCR ayam. Pertama-tama kita lihat populasinya dulu. Populasi ayam saya 1.500 ekor. Terus kita tentukan standar FCR-nya. Kalau untuk joper dan pejantan panenan 1 kilo, biasanya rata-rata peternak FCR-nya di angka 2,3 sampai 2,5. Itu full menggunakan pakan pabrik semua ya, dalam 60 hari atau sampai panen. Tapi ini saya buat standar FCR-nya 2,2. Jadi dengan populasi 1.500 ekor dan FCR 2,2 untuk mendapatkan bobot ayam 1 kilo, itu membutuhkan pakan 66 sak. Jika dikonversi ke kilogram menjadi 3.300 kilogram. Nah, untuk sesuai yang saya sampaikan tadi, penggunaan azola itu menurut jurnal yang saya baca lewat penelitian di mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang, itu kan 5% dari penggunaan pakan itu akan memberikan hasil yang efektif terhadap penggunaan pakan ayam. Jadi 5% kita hitung dari 3.300 kilo, itu ketemu 165 kilogram. Atau jika dikonversi di sak pakan menjadi 3,3 sak. Jadi secara logika kasarnya kita akan menghemat pakan pabrik sebesar 3 sak dalam satu siklus pemeliharaan. Maka dari itu pemberian azola yang sudah saya tentukan sesuai jumlah populasi ayam adalah 165 kg. Agar bisa tercapai jumlah itu, yang saya praktekkan adalah saya bagi 60 hari. Jadi setiap hari saya kasih azola. Itu tentu harus jumlah azola kita harus cukup ya untuk 60 hari. Itu perharinya 2,75 kilo. Kalau secara kasar kita ambil di kolam ya karena ada airnya, kita anggap saja 3 kilo per hari. Sampai 60 hari kita berikan berturut-turut. Setelah hitung-hitungan penggunaan azola per hari tadi, kita lanjut ke hasil FCR-nya di akhir periode. Apakah berpengaruh? Ini dari pengalaman saya. Ini recording ayam saat saya pertama kali menggunakan azola. Kalau sebelum memakai azola, FCR saya di angka 2,4, 2,5. Ini awal saya pakai azola, tapi belum bisa rutin. Jadi saya kasih seadanya. Saya di kolam ada berapa, saya ambil kira-kira untuk 1 hari, tapi tidak rutin selama 60 hari. Kalau ada stoknya saya kasih di ayam, kalau enggak saya kasih. Ini hasilnya adalah 2,33 FCR-nya. Ini udah saya hitung dengan penggunaan pakan 70 sak. Tadinya standarnya 66 sak.
Jadi ini melebihi dari target yang saya tetapkan untuk angkanya. Untuk rata-rata bobotnya 1 kilo. Ini dengan penggunaan azolla yang tidak rutin, ini FCR-nya menyentuh angka 2,33. Setelah itu saya mulai menggunakan azolla rutin selama 60 hari. Itu dengan rata-rata bobot ayam 975 gram, ya sudah mendekati 1 kilo. Penggunaan pakannya adalah 61 sak plus lebih sedikit nih, plus 8 kilo dengan FCR 2,15. Jadi kalau menurut pengalaman saya, dengan penerapan azolla 5% itu sangat mempengaruhi FCR ayam kita. Kalau dihitung-hitung, FCR itu bisa menghemat berapa pakan atau berapa sak pakan. Kita hitung lagi. Kalau tadi tadi rutin menggunakan azolla, FCR-nya 2,1. Sebelumnya tidak rutin, FCR-nya 2,3. Itu kan berarti ada selisih, ya anggap saja yang 2,15 itu kita bulatkan ke 2,2, jadi ada selisih 0,13 ini ya per ekor ya, 0,13 kita kali 1.500 ekor. Sama dengan 195 kg pakan. Jadi kita bisa menghemat 195 kg pakan dalam satu periode. Ini jika dikonversi dalam jumlah sak menjadi 3,9 sak. Anggap saja 4 sak. Kita kalikan harga, misal satu saknya 350.000. Jadi dalam satu periode pemeliharaan ayam kita bisa menghemat pakan 1.400.000. Itu menjadi tambahan pendapatan kita. Jadi kalau dicocokkan tadi, yang penggunaan azolla tidak rutin, ini kan dari standarnya 66 sak, penggunaan saya 70 sak pakan pabriknya, berarti kan ada lebih 4 sak. Sedangkan di periode setelahnya, waktu saya menggunakan full azolla selama 60 hari dengan rata-rata kurang sekilo, kurang sedikit, standar FCR-nya juga lebih rendah angkanya dari target FCR-nya, karena FCR-nya 2,15 sedangkan targetnya adalah 2,2. Jadi dengan azolla yang perawatannya tidak terlalu rumit, ternyata bisa memberikan
tambahan penghasilan untuk ternak kita. Itu yang bisa saya jelaskan mengenai hitung-hitungannya. Kalau dirasa cocok untuk diterapkan, silakan diterapkan dulur-dulur. Tapi jika dulur-dulur mempunyai konsep yang lain, monggo. Yang penting target dari bobot ayam kita semua bisa tercapai. Mungkin itu dulu dulur-dulur yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.